Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara mengatur pajak dan servis pada software kasir restoran Solis Resto Lite. Kita bisa melakukan customize terhadap software kasir, misalnya untuk dine-in terkena pajak servis dan untuk delivery tidak terkena pajak servis. Ataupun mungkin nilai pajak servisnya berbeda. Dan kita juga bisa mengatur bagaimana cara perhitungan pajak dan servisnya. Oke, sekarang kita langsung mulai ya. Pertama kita buka dahulu program back office. Lalu kita login menggunakan akun admin. Setelah berhasil masuk, kita pilih menu admin, pengaturan, dan profil. Lalu di sini kita bisa menemukan settingan pajak dan service charge untuk jenis transaksi kita. Secara default, sistem menyediakan 4 jenis transaksi, yaitu dine-in, delivery, counter, dan timer. Dan pengaturan defaultnya hanya jenis transaksi dine-in saja yang terkena pajak. Nantinya kita bisa mengubah nilai pajak dan servis dari masing-masing jenis transaksi ini. Kita akan menggunakan pengaturan default ini terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membuat transaksi yang jenisnya delivery sehingga tidak terkena pajak dan servis? Untuk itu kita perlu melakukan pengaturan meja dan membuat meja jenis delivery. Kita tutup dahulu form profil. Kemudian kita pilih menu admin, pengaturan posisi meja. Kita pilih salah satu meja untuk diubah menjadi delivery. Misalkan kita pilih meja nomor 4. Lalu kita tekan tombol edit table. Di sini kita bisa mengubah tipe meja menjadi delivery. Sebenarnya kita tinggal menekan tombol simpan data meja dan meja ini sudah menjadi meja delivery. Namun bentuk mejanya masih meja dine-in sehingga bisa menyebabkan resiko kasir salah memasukkan data dine-in ke meja delivery. Untuk mencegah hal itu, kita bisa mengubah style meja menjadi delivery. Setelah itu barulah kita tekan tombol simpan data meja. Kita tutup program back office. Lalu kita buka POS. Kita login menggunakan akun kasir. Sebagai perbandingan, kita akan check-in terlebih dahulu di meja nomor 5 yang merupakan meja dine-in. Lalu kita pesan 1 buah ayam bakar. Kita coba cetak bill. Di sini kita bisa melihat ada pesanan 1 buah ayam bakar. Dan ayam bakar ini terkena service charge sebesar 2.000 dan pajak sebesar 2.200. Pajak di sini dihitung dari subtotal 20.000 ditambah service charge 2.000 dan dikalikan 10%. Artinya service charge terkena pajak ya. Kita tutup meja 5. Lalu kita coba check-in di meja 4. Perhatikan pada waktu check-in, tulisan di atasnya adalah delivery check-in. Artinya transaksi pada meja ini adalah jenis transaksi delivery. Kita tekan tombol simpan. Setelah itu kita order 1 ayam bakar dengan harga 20.000. Kita coba cetak bill. Dan bisa kita lihat bill pada meja 4 nilainya adalah 20.000. Tidak ada embel-embel pajak ataupun servis ya. Karena jenis transaksi ini adalah jenis transaksi delivery. Kita batalkan transaksi pada kedua meja tadi. Lalu kita tutup POS dan kembali ke back office. Kita kembali ke pengaturan posisi meja. Nah, untuk manajemen meja yang baik, kita mesti menyediakan satu tempat khusus untuk meja-meja delivery. Tidak boleh diselipkan di antara meja dine-in seperti posisi meja nomor 4 ini. Jadi kita ubah kembali meja nomor 4 menjadi meja dine-in.
Kita lihat posisi meja lantai 2. Kebetulan denah restoran lantai 2 hanya menggunakan sisi kiri saja ya. Jadi kita bisa mengatur agar daerah kanan digunakan untuk meja delivery. Apabila lantai 2 pada restoran kita penuh dengan meja dine-in, maka kita bisa membuka lantai 3 dan mengisinya secara khusus hanya untuk meja delivery saja. Sebagai contoh di sini, misalkan saya membuka meja B17 hingga B20 sebagai meja delivery dan menyusunnya di sebelah kanan denah. Kita bisa double klik pada meja B17 hingga B20. Meja akan muncul di bagian kanan bawah denah. Lalu kita susun berurutan pada bagian kanan denah. Setelah rapi, kita bisa menekan tombol simpan posisi meja. Kemudian kita bisa edit masing-masing meja untuk memperbaiki nomor mejanya. Setelah itu kita ubah tipe meja dan style menjadi delivery. Kita telah selesai melakukan pengaturan meja delivery. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pajak dan servis untuk delivery. Kita buka kembali form profil. Di sini ada teks dan servis untuk jenis transaksi delivery masih bernilai 0. Kita bisa mengganti nilainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing restoran. Sebagai contoh, kita hendak mengganti nilai pajaknya menjadi 10%, sedangkan nilai servisnya menjadi 5%. Kita bisa double klik pada bagian yang hendak kita ubah dan mengisikan nilai yang kita mau. Kemudian pada bagian bawah form, kita bisa mengatur bagaimana cara sistem menghitung nilai pajak dan servis. Sebagai contoh, formula servis default yang digunakan adalah subtotal dikurangi diskon. Misalkan kita memesan ayam bakar dengan nilai 20.000 dan misalkan kita memberikan diskon sebesar 5.000, maka nilai service charge-nya akan dihitung dari 15.000. Artinya nilai diskon tidak terkena service charge. Kita bisa mengganti cara perhitungan service charge ini, ada dua pilihan yang disediakan oleh sistem. Cara satunya lagi adalah service charge dihitung berdasarkan subtotal. Artinya, untuk contoh yang sama seperti tadi, kita memesan ayam bakar dengan nilai 20.000 dan memberikan diskon sebesar 5.000, maka nilai service charge akan dihitung dari 20.000. Diskon tidak mengurangi nilai service charge. Selanjutnya kita juga bisa mengganti cara perhitungan pajak. Pilihan default adalah subtotal dikurangi diskon dan ditambah dengan service charge. Artinya diskon akan mengurangi nilai pajak, sedangkan service charge akan menambah nilai pajak. Tersedia 4 cara untuk menghitung pajak. Yang pertama, pajak dihitung hanya dari nilai subtotal saja. Yang kedua, pajak dihitung dari subtotal ditambah servis. Yang ketiga, pajak dihitung dari subtotal dikurangi diskon. Dan pilihan terakhir adalah default. Pajak dihitung dari nilai subtotal dikurangi diskon dan ditambah dengan service charge. Kita ubah cara perhitungan teks menjadi hanya dari subtotal saja ya. Kita simpan dan kita tutup back office. Lalu kita buka lagi program POS. Kita klik lantai 2 dan kita coba check-in di meja nomor 17.
Kita bisa melihat ada tulisan delivery pada bagian check-in, artinya pengaturan kita sudah benar. Kita tekan tombol simpan, dan kita coba pesan 1 ayam bakar. Kita coba cetak bill. Kita bisa lihat pada bagian tagihan, bahwa pengaturan service charge dan pajaknya sudah sesuai dengan yang kita atur pada back office barusan. Nilai service charge adalah 5%, dihitung dari nilai subtotal 20.000. Sedangkan nilai pajak 10% dihitung dari subtotal 20.000. Sehingga nilainya pas 2.000. Jadi service charge di sini sudah tidak terkena pajak lagi ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.